Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku yang berjudul Ya Allah Tolong Aku, penulis dari Aka. Bab ke-7, Siapa Aku? Selamat mendengarkan. Aku terlahir, aku hidup, aku mati. Siapakah aku? Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Setiap manusia, siapapun dirinya, apapun kedudukannya dalam dunia, adalah unik. Di dalam keunikannya itu, setiap individu juga memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang keberadaannya, dirinya di dunia ini. Saya tidak akan bercerita panjang lebar mengenai manusia secara rinci. Ini masalah yang sangat luas. Oleh karenanya, saya akan sedikit saja menerangkan keadaan, status, serta sifat manusia, terutama dalam hubungan dengan musibah yang menimpa dirinya. Tugas manusia di bumi. Manusia tidak diturunkan begitu saja ke bumi. Allah sudah memberikan beberapa tugas yang harus dilakukannya di dunia ini. Sebagai khalifah, tujuan utama diciptakannya manusia adalah menjadi khalifah atau pemimpin di dunia. Sebagai pemimpin, manusia harus mengisi dan memperindah dunia, belajar, bekerja, menuntut ilmu, membangun dunia, beranak pinak, semuanya adalah bagian dari tugas manusia sebagai khalifah. Manusia wajib memperindah, meningkatkan, dan menyemarakkan dunia. Quran Surat Al-An'am ayat 165 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebahagian yang lain, berupa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk beribadah. Selain untuk menghiasi bumi dengan keragaman, pengetahuan, dan kehidupan, manusia juga diwajibkan untuk beribadah. Tugas beribadah ini diperintahkan agar manusia mengisi hari-harinya dengan mengingat Sang Pencipta. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Status manusia. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang menempati jagat raya ini. Selain manusia, Allah juga telah menciptakan makhluk-makhluk yang lain seperti malaikat, jin, setan, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Tetapi di antara semuanya, manusia adalah makhluk yang paling istimewa dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Manusia juga diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, baik dalam rupa, akal, maupun hati. Quran Surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk manusia, bukan untuk makhluk yang lain. Semua dijadikan oleh Allah agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan bumi dan langit untuk keperluannya sendiri, untuk meningkatkan dunia, serta untuk beribadah kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Sifat manusia. Manusia dilahirkan memiliki sifat-sifat fitrah yang melekat di dalam dirinya. Sifat manusia ada banyak sekali, tetapi di sini saya akan paparkan sebagian saja sifat manusia yang buruk, terutama yang berhubungan dengan musibah dan kesedihan. 1. Lemah. Walaupun manusia adalah makhluk yang sempurna dan derajatnya paling tinggi, manusia dijadikan bersifat lemah. Karena kelemahannya inilah manusia mudah hancur, mudah jatuh, dan mudah tergoda. Quran Surat An-Nisa ayat 28 yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepada kamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yang kedua,
Hidupnya sengsara. Manusia pada dasarnya diciptakan oleh Allah untuk mengalami keadaan yang berat di dalam hidupnya. Semua ini untuk menempa iman dan mendewasakan diri manusia itu sendiri. Quran Surat Al-Balad ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Yang ketiga, tergesa-gesa. Manusia ingin semuanya dengan cepat dan tersedia saat itu juga. Begitu pula dalam menerima nikmat dari Allah. Manusia inginnya segala apa yang dimintanya dikabulkan saat itu juga. Quran Surat Al-Anbiya ayat 37, yang artinya, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Yang keempat, suka marah-marah. Ini lawan dari sifat sabar. Manusia yang ditimpa kemalangan biasanya akan mengeluh, menggerutu, mengomel, atau marah-marah. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-21 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Apabila dia ditimpa kesulitan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia amat kikir. Yang kelima, bersedih. Jika manusia ditimpa kemalangan atau musibah, hal yang pertama kali ia lakukan adalah bersedih dan meneteskan air mata. Kesedihan adalah hal yang wajar dialami oleh setiap manusia. Quran Surat An-Najm ayat 43, yang artinya, dan bahwa sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Yang keenam, putus asa. Ini adalah sifat manusia yang paling buruk. Dengan putus asa berarti manusia tidak bisa lagi mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dia menganggap hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Padahal Allah masih memberikan satu kenikmatan tertinggi bagi dirinya, yaitu hidup. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelemahan hati. Ada satu sifat manusia yang menurut saya sangat menarik, yaitu kelemahan hati. Sifat inilah yang sangat berpengaruh jika seseorang manusia ditimpa suatu masalah atau kesedihan. Manusia diciptakan bermacam ragam. Selain dalam bentuk rupa dan kepribadian, manusia juga berbeda dalam hal hati atau jiwa. Setiap orang memiliki hati yang berbeda-beda sesuai dengan peran yang ia mainkan di dunia ini. Perbedaan pada peran dan hati inilah yang merupakan alasan kenapa Allah memberikan cobaan atau kesedihan yang berbeda-beda kepada setiap orang. Selain itu, manusia juga memiliki kelemahan hati yang unik, yang masing-masing orang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada orang yang memiliki kelemahan dalam hal harta benda, ada yang memiliki kelemahan di egonya, kelemahan dalam soal fisik, dalam soal cinta, soal wanita, dan lain-lain. Biasanya, kelemahan hati ini ada pada suatu hal yang sangat disayanginya. Jadi, apabila manusia diberikan cobaan oleh Allah dengan menyenggol kelemahan hatinya itu, maka ia akan merasa bahwa itu adalah cobaan yang sangat besar. Dan Allah tahu akan itu. Sebagai contoh, ada orang yang lemah dalam hal harta benda. Ia begitu menyukai hal-hal keduniawian. Ia begitu sayang kepada hartanya yang ia kumpulkan setiap hari. Tetapi suatu saat, tiba-tiba Allah mencobanya dengan mengambil kembali semua harta benda tersebut. Mungkin orang tersebut usahanya bangkrut atau seluruh miliknya habis dimakan api, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Karena begitu, sayangnya dia kepada hartanya, kehilangan itu akan sangat memukul hatinya. Contoh lainnya, ada orang yang lemah dalam soal lawan jenis atau pasangan. Mungkin jika orang tipe ini diberi cobaan dalam hal harta benda, ia tidak akan begitu sedih. Tetapi jika ia ditinggal seorang yang sangat dicintainya, hal itu akan membuatnya begitu merana. Kelemahan hati inilah yang harus benar-benar dijaga. Jika sedikit saja tersenggol, maka jiwa dan raga akan ikut hancur karenanya. Mungkin kau kuat menghadapi cobaan yang bertubi-tubi dan besar, tetapi jika kelemahan hatimu yang disenggol oleh musibah yang kecil sekalipun, maka pasti kau akan menganggap bahwa itu cobaan yang sangat besar. Ketahuilah, apa kelemahan hatimu. Apapun kelemahan hatimu,
Latihlah agar jangan sampai mudah tersinggung dan mudah hancur jika disenggol oleh musibah. Kesimpulan, Quran Surat Ali Imran ayat 139 yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula lah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Manusia adalah makhluk yang derajatnya paling tinggi, dan manusia paling tinggi derajatnya adalah orang yang beriman kepada Allah. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Seiring dengan itu, Allah juga ingin menempa manusia dengan kehidupan yang susah, untuk melihat hati mana yang paling kuat bertahan. Ingat, salah satu sifat manusia adalah mengalami kesulitan hidup. Manusia memiliki hati yang lemah yang rentan akan kesusahan. Doa. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menjadikanku sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepadamu. Semoga kepemahamanku tentang diriku dapat membantuku mengatasi segala kesukaran yang ada padaku. Manusia memiliki kelemahan hati yang berbeda-beda. Ketahuilah, kelemahan hatimu, karena di bagian itulah yang paling sakit jika ditimpa oleh musibah.